senja ya, indah, menenangkan, tapi cepat banget berlalu. Bener banget, kayak ada yang kelepas gitu aja gak sih Kak? Bener, jadi sebentar lagi kita akan melepas Ramadan. Tapi jadi muncul satu pertanyaan nih, kita cuma melepas Ramadan atau kebiasaan baik yang udah kita bangun juga ikut terlepas nih? Nah, makanya kita kumpul di sini di Rasa Rai Senja, ayo bercerita. Karena kebaikan itu nggak musiman dan setiap senja adalah langkah untuk menuju lebih baik lagi. Yuk ikut rasa bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rasa, kenalin aku Rafida dari kelas 10-2C dan partner aku Naurin dari kelas 11-2B. Dan kami akan jadi sajian spesial yang akan menemani detik-detik berbuka kalian semua. Sebelum kita lanjut ke materi nih Kak, saya ada pertanyaan atau kuis buat penonton sekalian. Wih, biar kayak nggak langsung ke materi Iya, nih. bener banget. Apa tuh pertanyaannya? Jadi, coba kalian tebak ya teman-teman. Aku adalah kejutan luar biasa dari Allah. Aku juga biasa dijuluki Sang Seribu Bulan. Dan hobiku adalah giveaway kuantum pahala ke orang-orang yang aku sukai. Siapakah aku? Nah, jawabannya akan menjadi topik cerita kita kali ini, yaitu Malam Lailatul Qadar. Bener banget nih Kak, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai umat muslim di akhir Ramadan ini itu masih punya peluang teman-teman buat memperoleh malam Lailatul Qadar. Wih, gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Yang artinya, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. wow, Masya Allah. Nah, kira-kira di sini siapa yang cita-citanya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Kalau aku jadi kalian sih aku mau pakai banget ya, karena Imam Al-Qurtubi sang ahli tafsir sendiri mengatakan pada kitabnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bukan sembarang malam loh, tapi malam kuantum pahala. Wah, itu kuantum pahala gila Iya, sih Kak. nggak main-main pahalanya, karena bayangkan hanya hanya dengan membaca satu huruf di Al-Quran saja, pahalanya tuh setara seperti membaca Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan loh Azza. 83 tahun 4 bulan. Iya. Itu kayak umur standar manusia gak sih Kak? Bener banget. Berarti teman-teman kalau ada yang beribadah di luar selain baca Al-Quran ya, kayak misalkan itikaf, terus sholat tahajud, sholat tarawih, terus amalan-amalan baik lainnya, itu berarti amalannya pahalanya tuh dilipat gandakan ya Kak ya? Bener, bakal bener-bener dilipat gandakan. Dan belum tentu kita bisa hidup sampai umur 83 tahun loh Azza. Jadi kayak kita ini, kamu umur 16 tahun, iya, 16. dan aku 17 tahun, belum mencapai 83 tahun tapi pahala kita sudah segitu aja. Dan kita membaca Al-Quran bakal setiap hari terus-terusan. Bayangin seberapa besar pahala yang bakal kita dapat. Itu mungkin udah lebih dari kuantum ya Kak ya? Bener-bener wah, ribuan banget ya. Dan makanya Sobat Rasa, jangan cuma api TikTok aja yang dikejar, tapi doa dan ampunan di malam Lailatul Qadar juga ikut dikejar. Bener-bener banget teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih Azza, aku mau tanya-tanya nih ke kamu. Boleh Kak. Di akhir-akhir Ramadan gini nih, kamu ngerasa ada perubahan nggak di motivasi beribadah kamu? Kayak makin naik atau turun atau naik turun nih? Karena jujur aku sendiri lagi turun, kayak pas tarawih bersama teman-teman dan Ustazah di Mahat tuh kayak kadang masih ngantuk, terus kadang di Al-Fatihahnya kadang nggak fokus gitu. Bener. Kalau buat aku sendiri ya Kak, itu naik turun ya Kak. Padahal seharusnya justru di akhir Ramadan ini kita itu malah tambah semangat lagi Kak. Karena ini kan kita ya mau menjelang Idul Fitri ya Kak ya. Bener banget. Dan dari yang kita bahas tadi itu tuh di malam Lailatul Qadar, karunia Allah itu lagi kenceng-kencengnya teman-teman. Makanya kita malah harus lebih mempertahankan motivasi kita. Oh gitu ya Azza. Tapi karena lagi kenceng-kencengnya nih,
aku ngerasa godaannya juga ikut kenceng tuh Aza. Iya, di situ Kak masalahnya. Makanya kita ini harus nambah motivasi kita biar kita juga bisa nggak terganggu dengan godaan nafsu yang sama-sama kencengnya kayak gitu Kak. Oh. Tapi ada strategi pinter yang bisa kita lakuin Kak Naurian. Aku suka pernyataanmu yang ngomong strategi pinternya. Apa tuh strateginya? Strategi pinter di sini saya punya 3 strategi. Gimana tuh? Yang pertama, kita itu bisa memanfaatkan aplikasi di smartphone kita untuk menjaga konsistensi dan kestabilan ibadah kita Kak. Jadi nanti notifikasinya itu tuh bakal bantu kita buat lebih stabil dan konsisten dalam beribadah. Benar. Apalagi kalau lagi motivasinya turun-turun kayak gitu ya Kak, itu tuh bisa bantu banget. Bener sih, dan catatan di aplikasi tersebut tuh kadang juga secara nggak langsung tambah meningkatin banget. motivasi ya, benar. Terus yang kedua, itu kita bisa nih teman-teman buat nge-follow akun-akun di platform kayak Instagram, TikTok, atau YouTube kayak Kalam Senja ini nih Kak. Makanya kalian jangan lupa buat share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian atau komunitas kalian lainnya biar kita sama-sama dapat kebaikan ya Kak. Wah, jadi secara nggak langsung nih sobat rasa yang lagi nonton kita itu lagi mempertahankan Iya, motivasi bener ibadahnya tuh. Terus kamu ada tips lain lagi nggak? Ini ada satu tips lagi yang menurut saya itu paling menarik dan yang paling saya sukai sih Kak. Itu meluangkan 20 sampai 30 menit di siang hari untuk tidur siang Kak. Biar nanti waktu malam itu teman-teman kita bisa menjaga stamina kita loh Kak, biar tarawihnya itu tuh makin semangat terus nggak lemes. Jadi lengkap itu 23 rakaat. Bener banget sih, jadi kita nggak kayak loyo pas terawih, habis itu pas tadarus masih fokus, nggak ngantuk-ngantuk. Iya ya, jadi aku nggak kepikiran kalau cara-cara simple kayak tadi itu bakal meningkatkan motivasi banget. Aku kira bakal serumit kayak kita harus ikut komunitas, harus ikut grup WA yang mengingatkan lagi gitu. Ternyata hanya dengan simple-simple kayak tidur tuh bisa meningkatkan motivasi kita ke arah yang lebih efisien. Bener banget, ya. Jadi kayak gitu. Tapi nih Kak, setelah kita bahas tips untuk mempertahankan motivasi itu ya, saya jadi muncul pertanyaan baru nih. Kayak setelah motivasinya tadi udah ada nih, terus gimana caranya biar bisa menggapai Lailatul Qadar itu sendiri Kak? Oh iya, itu pertanyaan bagus banget nih. Dari tadi kita selalu ngomong tentang motivasi, terus malam Lailatul Qadar. Tapi kita belum ngomongin nih tentang gimana sih cara menggapainya. Nah, jadi teman-teman, malam Lailatul Qadar itu malam yang spesial, dimana gak ada yang tahu tepatnya kapan Lailatul Qadar tuh bakal turun ke bumi. Makanya aku akan bagi tips-tips gimana sih cara kita dapat fadilah-fadilah di malam Lailatul Qadar tersebut. Kira-kira gimana nih Kak? Ada tips-tipsnya yang menarik gitu nggak Kak? Oke, jadi aku bakal sharing nih. Yang pertama itu meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, seperti dengan cara sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apapun deh, dan seperti yang kita lakuin di Mahat itu ya, bener kita lakuin setiap hari di jam 3 menunggu sahur, kita akan kita sholat malam gitu. Dan apakah ada harus sholat malam? Enggak, ada iktikaf, sedekah, atau yang paling mudah deh, kalian bisa menyingkirkan batu yang menghalangi di jalan. Bahkan ternyata itu aja bisa membuat kita dapat pahala berkali-kali loh. Iya benar-benar. Kayak hal sekecil itu aja teman-teman, itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Apalagi yang lebih dari itu. Bener banget. Jadi amalan-amalan tadi itu bakal dilipat gandakan, terutama di malam-malam ganjil di bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 yang ganjil-ganjil gitu ya. Iya, cluenya itu ada di malam ganjil, tapi bukan berarti di malam-malam genap, tanggal-tanggal genap 10 bulan terakhir di bulan Ramadan tuh kalian bakal turun ibadahnya. Enggak, karena tetap aja ibadah-ibadah tadi tetap di kuantum pahalakan oleh Allah gitu. Lanjut ke tips kedua, yaitu memperbanyak doa dan meminta ampunan di malam Lailatul Qadar dengan khusyuk. Seperti Rasulullah SAW pernah menganjurkan umat-umatnya untuk itu loh Azza, ada doa sendiri, kamu tahu nggak? Oh, doa yang dianjurkan Rasulullah itu ya Kak? Oh, mungkin kita bisa baca bareng-bareng Kak? Oke, boleh. Oke, kita doa bersama ya teman-teman. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan dan maafkanlah aku. Maka dari itu kayak lebih setelah berdoa hal-hal tersebut itu kayak hati hambanya akan makin tenang dan kayak
terjalin hubungan yang lebih dekat gitu sama Allah. Ya, bener-bener Kak. Dan Terus ada tips terakhir mungkin Kak? Oh. Tips lainnya? Dan aku ada sih tips terakhir, ini bisa dilakuin semuanya, yaitu nggak harus dalam bentuk fisik, yaitu dari batin kita. Kita harus menjaga keikhlasan dan terus berbuat baik tuh. Berbuat baiknya kayak apa? Kayak hal-hal yang sepele nih, kayak saling berbagi ke tetangga, atau yang paling sering nih di teman-teman semua, yaitu ngasih takjil-takjil ke Bagi-bagi masjid, takjil gratis gitu ya, iya, Kak? ke TPQ, atau ke anak-anak, ke orang-orang Iya, sekitar sekitar gitu ya. gitu. Banyak kan tersebar di media sosial yang Iya, bagi-bagi benar-benar. gitu. Itu boleh dilakuin sih Kak. Kayak menarik Benar. gitu sih. Dan yang paling krusial adalah menjauhi maksiat. Iya, iya. Maksiat tuh nggak harus yang gimana-gimana gitu guys, tapi bisa dari ya hal-hal terdekat seperti gibah tuh, Itu yang rawan ciwi-ciwi. terjadi sih Kak di antara cucu ini. Itu harus dihindari ya guys, karena bukan pahala aja yang dilipat gandakan, tapi dosa juga bisa dilipat gandakan loh di bulan Ramadan. Dan ada yang salah satu fenomena yang paling sering di kalian itu yaitu nonton ASMR makanan di YouTube tuh. Itu tuh juga ikut maksiat tuh, maksiat mata. Iya, padahal mungkin niatnya kayak nunggu buka gitu kan Kak, terus nonton ASMR biar ikut kenyang juga. Iya. Padahal itu di fikih hukumnya makruh loh teman-teman. Iya, karena akhirnya kita membayangkan untuk Hal-hal yang, dan akhirnya secara nggak langsung pahalanya makin berkurang. Betul. Tapi dari 3 amalan tadi itu kita bisa meraih dan menggapai itu apa ya, kalau disebut itu kayak kunci kesuksesannya untuk meraih keberkahan pada malam tersebut. Jadi Sobat Rasa, kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu malam yang jangan sampai kita lewatkan, apalagi kita ini sebagai umat muslim loh. Karena di dalamnya aja tuh fadilah dan karunia-Nya Allah itu sangat berlimpah. Nah, dimana bahkan pahalanya aja itu bisa dilipat gandakan dengan setara 83 tahun 4 bulan Kak Naurin. Wow, banyak banget ya. Iya bener banget. Tapi Sobat Rasa, kok kayaknya nggak kerasa ya tiba-tiba udah ada tanda-tanda mau berbuka puasa gitu loh. Iya bener banget. Tapi sebelum kita berpisah nih, gimana kalau kita nambah pahala bareng-bareng? Boleh. Ayo kita berzikir bersama untuk menyambut detik-detik berbuka. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gak terasa Sobat Rasa bahwa kita ini udah sampai di penghujung acara aja. Tapi kita ini kayak senja Kak Naurin. Kenapa tuh kita kayak senja? Nah, karena senja kan dia datang setiap hari ya Kak. Dia nggak cuma datang sekali doang. Sama kayak cerita kita yang nggak akan cuma berakhir di episode kali ini aja. Tapi masih akan ada selalu ada senja yang berikutnya, dan akan selalu ada kisah yang akan menunggu untuk diceritakan. Nah, untuk Sobat Rasa, terima kasih udah dengerin, nemenin, dan berbagi cerita bersama kami. Sampai ketemu di senja berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.